Hari ini kita akan belajar teknik middle game. Temanya adalah penguasaan file D, sebuah strategi posisional yang sangat penting yang bisa terjadi dalam berbagai pembukaan dan bisa diterapkan oleh hitam maupun putih. Kita akan belajar dari Grandmaster legendaris Swedia, pecatur posisional yang wajib Anda contoh, Ulf Andersen. Banyak dari Anda pasti tidak familiar dengannya, tapi kalau Anda serius mendalami catur, maka mempelajari permainannya adalah wajib. Ulf Andersen sebagai putih, kuda F3 dimainkan. Lawannya Master Internasional asal Brazil, Eduardo Telio Lim menjawab kuda F6, C4, dan C5, kuda C3, kuda C6, G3, G6, gajah V1, gajah V1. Andersen rokade, dan hitam juga rokade. D4 dimainkan, dan kita memasuki titik krusial setelah hitam melangkah D6. Bagi mayoritas dari kita yang selalu bersandar pada opening atau langkah-langkah jebakan atau serangan-serangan taktikal, posisi ini terlihat kering dari serangan. Tetapi Ulf Andersen melihat strategi kemenangan yang didasarkan pada dominasi di file D. Dia memakan pion, membuka file D setelah pion makan. Selanjutnya gajah F4 dan kuda D4, gajah E5. 3 perwira putih menyerang kuda. Kuda makan skak, gajah makan, kuda D7, dan gajah makan gajah. Raja makan, mengancam serangan yang akan membuat putih menyerahkan gajah terang. Karena itu, gajah mundur. Dan kuda B6 menyerang pion B3. Pada posisi ini, hitam melakukan kesalahan posisional. Dia memakan menteri. Benteng makan, dan putih menguasai file D. Bagi Anda yang mungkin bertanya apa untungnya menguasai file D, jawaban singkatnya adalah ini akan membuat para perwira lawan menjadi pasif. Tetapi untuk memberikan Anda gambaran yang lebih besar tentang keuntungan penguasaan file D, mari kita lihat kelanjutannya. Sekarang hitam melangkah benteng B8 dan benteng D2 bersiap doubling benteng. Kuda A8 dan Andersen menggandakan benteng. Sekarang dia benar-benar mendominasi file D, dan kita melihat betapa para perwira hitam begitu pasif. Hitam mencoba mengembangkan permainan dengan kuda C7, tetapi kemudian F4, gajah E6, dan kuda E4 menyerang pion. B6, kuda G5 menekan gajah, dengan maksud untuk mengeliminasi gajah ini pada waktunya, dan lalu meletakkan benteng di baris ketujuh. Jika kita menguasai file D atau file manapun, maka meletakkan benteng di baris ketujuh atau baris kedua adalah tujuan yang harus kita kejar. Mengapa? Karena benteng di baris ketujuh atau baris kedua akan memungkinkan benteng ini menekan seluruh pion yang ada di baris tersebut. Permainan berlanjut dengan A5. Raja ke F2, sebuah langkah posisional yang sangat dingin dan kuat. Ulf Andersen melihat bahwa ending akan datang, dan dalam ending, aktivitas raja adalah sesuatu yang sangat penting, jadi dia telah mempersiapkan diri. Gajah mundur ke C8, dan di sini gajah ke C6. Setelah F6 mengusir kuda, kuda kembali ke E4, kuda E6, dan E3. Para perwira hitam sangat pasif. Raja F7, G4, dan hitam meletakkan gajah di B7, menawarkan pertukaran. Gajah makan, benteng makan, benteng D7. Benteng makan benteng, benteng makan. Dan Ulf berhasil meletakkan bentengnya di baris ketujuh.
Sekarang dia akan bersiap untuk menyerang pion. Karena itu benteng B8 memberikan perlindungan terhadap pion. Tetapi kemudian sebuah langkah manuver kuda, yakni kuda ke C3. Bersiap untuk melompat ke petak D5. Kuda F8 dan benteng A7. Raja E8, kuda ke D5. Menekan pion B juga menyerang pion E. Kuda D7 dan Ulf Andersen melanjutkan serangan dengan kuda C7 skak. Raja D8 dan langkah posisional yang mengandung jebakan. Raja E2. Pada posisi ini, hitam terjatuh ke dalam jebakan posisional putih. Dia melangkah raja C8 dan ini mengizinkan kuda A6 menyerang benteng. Dan posisi benteng sangat terjepit. Dia hanya memiliki satu langkah untuk mempertahankan diri, yakni benteng B7. Tetapi hal ini mengizinkan benteng A8 skak. Dan jika skak ditutup dengan kuda, maka kuda, benteng, dan raja tidak bisa bergerak. Ini akan membuat raja putih leluasa menyusup ke wilayah pertahanan hitam dan menyerang pion. Karena itu secara terpaksa, hitam menutup menggunakan benteng. Kuda makan benteng, kuda makan, dan kembali sebuah langkah posisional yang sangat kuat. Raja ke F3. Bersiap untuk menyeberang ke wilayah pertahanan hitam. Dan sampai di sini hitam menyerah. Tetapi mengapa dia menyerah? Bukankah hitam bisa menjebak benteng dengan raja B7? Hal ini sama sekali tidak berarti, sebab benteng makan kuda. Setelah raja makan, raja E4, raja C7, dan raja D5, raja D7, F5, pion makan, H5, H4, dan hitam terkena suksuang. Suksuang adalah istilah catur untuk menyebut situasi di mana saat giliran lawan melangkah, langkah apapun yang dia buat akan merugikan dirinya. Sebagai contoh, jika sekarang raja mundur ke D8, raja C6, dan putih pasti menang. Jika raja menyingkir ke C7, raja E6 menyerang pion, raja D8, dan raja F7, raja D7, raja G6, E6, pion makan, raja makan, dan raja makan pion, raja F5, A4, raja E4, raja G6, F5, dan H5. Tidak ada yang bisa dilakukan hitam untuk menghentikan promosi pion. Putih menang.